Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Bedonza Sultana Aisar. Saya dari program studi hukum bisnis dan saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis atau bukan jenis saja, tapi putusan pengadilan tata usaha negara secara keseluruhan. Oke. Putusan pengadilan tata usaha negara adalah hasil pemeriksaan sengketa administrasi negara yang bertujuan untuk membatalkan atau mengesahkan keputusan tata usaha negara. Jadi kalau misalnya ada nih alat kelengkapan negara, misalnya pejabat negara melakukan atau mengeluarkan keputusan tata usaha negara, terus digugat di PT UN. Nanti putusan itu gunanya untuk apakah KTUN itu tadi batal atau disahkan gitu loh. Jadi ada beberapa jenis putusan PT UN. Yang pertama itu ada gugatan ditolak namanya, yaitu hakim menilai KTUN yang digugat sudah sah sesuai hukum gitu kan. Terus yang kedua itu ada gugatan dikabulkan, hakim menilai KTUN itu batal atau tidak sah, jadi harus dibatalkan gitu. Itu tandanya orang yang menggugat pejabat tersebut itu gugatannya tuh dikabulkan, jadi KTUN-nya harus dibatalkan gitu loh. Terus yang ketiga teh itu gugatan tidak diterima, yaitu gugatan tidak memenuhi syarat formal. Ya kalau misalnya syarat formalnya tidak terpenuhi, ya gugatannya nggak bisa dilaksanain gitu kan. Terus yang terakhir ada gugatan gugur. Nah, gugatan gugur tuh ya gugatan yang dianggap selesai karena penggugat tidak hadir atau meninggal. Ya kalau misalnya yang menggugat itu tidak ada, ya apa yang mau dimasalahkan gitu kan. Nggak ada yang mempermasalahkan hal tersebut gitu loh. Oke, kita lanjut yang kedua ini. Yang kedua ada amar putusan yang bisa ditetapkan, atau hasil-hasil dari putusan itu tuh kan ada amarnya tuh. Nah itu tuh yang harus dilakukan gitu, harus dieksekusi itu. Yang pertama amar putusannya itu ada pembatalan, yaitu membatalkan KTUN, berarti gugatannya itu diterima. Yang kedua ada pencabutan, yaitu mewajibkan pejabat mencabut KTUN, ini juga gugatannya diterima berarti. Terus yang ketiga itu ada penerbitan, mewajibkan menerbitkan KTUN tertentu, ya berarti ini memperjelas kembali bahwa KTUN tertentu ini harus diterbitkan kembali gitu loh. Dan yang terakhir yaitu rehabilitasi atau ganti rugi, yaitu khusus sengketa pegawaian yang dapat disertai oleh pemulihan hak jabatan atau kompensasi. Jadi kalau misalnya ada kerugian dari beberapa hal gitu kan, nah itu tuh bisa konsepnya direhabilitasi aja atau diganti rugi aja. Terus yang terakhir itu ada putusan terkait dismisal atau penelitian awal. Jadi sebelum masuk persidangan, ketua PT UN itu melakukan pemeriksaan. Putusannya itu nanti bisa berupa beberapa hal. Yang pertama ada gugatan lolos, kasus dilanjutkan ke sidang. Ya berarti misalnya nih kalau misalnya ada permasalahan di KTUN kan ada misalnya ada gugatan administratif gitu. Jadi kita harus bukan gugatan permohonan administratif ke kantor setempat atau ke kantor pejabat setempat. Kalau nggak bisa ya berarti kita lanjut ke pengadilan tata usaha negara, terus kita ngegugat. Kalau gugatannya lolos berarti kita lanjut bisa ke persidangan. Terus yang kedua ada gugatan tidak lolos. Ketua mengeluarkan penetapan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau tidak berdasar atau tidak masuk ke dalam wewenang PT UN. Mungkin sekian saja yang bisa saya jelaskan. Kalau misalnya aneh banget saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.